Jadi keselamatan itu bukan hasil dari pekerjaan. Keselamatan itu bukan hasil karya. Itu anugerah. Jadi tidak usah mengejar tuh keselamatan. Ngana bakti tulang, ngana tidak pernah mau dapat tuh keselamatan. Orang kan banyak kali mengejar itu. Kata keselamatan orang boleh sebut kekudusan dan sebagainya. Kekudusan itu tidak usah dikejar. Kamu tidak akan pernah mendapatkan, bukan tidak akan pernah mendapat. Seluruh kamu punya karya tidak akan berbuah yang disebut dengan kekudusan. Kekudusan itu pemberian dalam artian begini. Orang atau yang lain yang akan melihat sehingga menyampaikan dia itu kudus. Tapi kalau kita membuat sesuatu hanya demi untuk kekudusan atau membuat sesuatu untuk mengejar keselamatan, maka itu memang ada bahaya. Saya suka ulang itu. Ut, des. Dari kapan orang gas kembali Rosani? Mudah-mudahan bukan karena masuk surga. Kalau bio oleh karena masuk surga itu Rosario supaya masuk surga. Mau suka kalau Tuhan bilang pas. Tanggal 31 Tuhan bilang, marilah kamu datang ke rumah. Mau? Paling bilang tunggu Tuhan. Kalau boleh tuh di Firman dulu kita jangan. Sehingga pasti bukan itu. Bukan itu keyakinan kita. Maka apa yang menjadi keyakinan kita? Itulah pasti hal lain. Apa itu? Bacaan Injil mengingatkan sesuatu yang saya suka. Karena saya ingat saya di 9 tahun tugas sebagai pastor baru di satu paroki di Fakfak. Dia punya nama paroki Merapi, orang Papua. Di samping pastoran itu ada seorang bapak namanya Kasimirus. Setiap hari dia ikut bekerja dulu di muka pohon. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia hilang. Kebo. Jumat, Sabtu dia muncul. Duduk. Minggu, Senin, duduk. Sampai 2 hari hilang. Ini tahu dia di mana. Habis itu duduk 4 hari. Kita penasaran, bertanya begini pada dia. Kamu udah kerja? Dia bilang, kalau pastor mau pergi kerja, boleh. Kita mau tahu kan cara kerja. Kebetulan ada pekerjaan daripada dia nggak bingung ini suruh kena cuma surga. Oke. Dia muncul jam 9. Beberapa orang tuh kan jam 8. Dari mana dong? Jam 9 dia mulai. Jam 11 dia istirahat. Nggak kerja sampai malam, semua makan. Habis makan dia tidur. Bukan cuma di sebelah pastoran. Dia pada orang jam 3. Mau minum. Orang marah. Bukan begitu jam kerja. Itu kalimat itu begini. Lah, kan mesti tidur. Ini boleh dipaksa. Oleh. Masalahnya dia minta gaji sama dengan itu yang lain. Orang bilang, orang begitu orang. Mak orang di sini ada. Kalau lelah, jangan dipaksa. Jadi cuma 2 hari. Bayangkan anak istirahat. Mana bilang, terima kasih Pak Tan. Dia duduk lagi. Saya bilang, kamu duduk begini. Mau bagaimana tuh hidup? Itu falsafah itu yang menarik buat kita. Itu kalimat begini, itu mungkin saya pernah dengar, tapi kita dengar dari dia. Pastor, orang kerja setengah mati for apa? Saya bilang, makan. Dia bilang, kita ada makan di belakang. Cukup rebus ubi. Orang bilang kasbi. Kasbi, 1 biji. Itu yang dia hilang 2 hari, dia masuk di Manas tuh. Dia bilang, ini
Ya kabar ambil 2 hari. Dan ada ambil di mana? Pada tanah. Bukan. Kita cuma lihat berjalan kok di mana tuh kebom terada ubi kita gali. Berarti bukan dia kebom. Mencap. Ini ya, semua panik kata mau cerita itu karena antara caci maki, marah, jengkel, tapi ada sesuatu yang kalau kita renungkan ada unsur kebenaran. Jadi ini dia bilang ada tuh cukup. Jadi dia ambil untuk makanannya dia cukup 5 hari. Maka dia bilang sok ada makan selesai. Dari siapa banting tulang tiap hari? Pada hari ini sampai 5 hari kemudian sok ada makanan. Dia bilang ada banyak di sini. Walaupun yang dia tunjuk bukan dia sama tuh mangga di pastoran. Tuh tanah itu dulu dia punya kong jual, kong gereja beli. Tuh mangga enggak potong. Dia bilang tidak beli tuh tanah, bukan tuh pohon mangga. Betul tuh. Tuh, jadi waktu itu setiap kali kita bilang mau beli tanah, jangan lupa semua tumbuhan di atas pangkas. Maka itulah so habis, baru tanam yang baru. Jangan tanam yang sama dengan bilang, aku sudah belikan tanah. Itu mangga enggak, itu mangga dulu bagi. Sekarang sebab buah, dong ambil. Untuk apa terang kerja tiap hari? Pastor kerja tiap hari ya. Jualan kerja tiap hari untuk makan. Saya bilang, kan untuk nganapin anak-anak. Anak-anak masih ada pas sekolah, ada tidak jelas. Dia bilang, dorang itu nanti cari makan sendiri. Siapa kita mau sedia dorang pemakanan? Betul juga. Kita dulu tidak disiapkan oleh orang begitu. Tuh ini kebun, bikin rumah. Ya rumah kan total terus. Tapi yang dia punya kalimat ini, untuk apa kerja tiap hari untuk makan. Dia bilang, saya tambah lagi kalimat, supaya untuk masa tua ada pensiun. Dia bilang, kita sekarang sudah pensiun. Memang sebenarnya pensiun dulu terus ada kerja. Bagi kita cara berpikir yang bilang panjang kan, mau bilang biomo, betul juga. Mengejar untuk apa? Timbun banyak hal yang bukan dia mau pakai. Kalau kita renungkan, kita di restoran tadi, kamu keluar, kamu pilih, ketika hujan atau enggak. Maka cara mau pilih mau pakai sepatu mana? Ada tuh sepatu mahal sekali, ada tuh enggak terlalu mahal. Jangan-jangan pakai itu biasa tuh, karena kita pernah dapat sepatu murah untuk berjalan, kita tinggal ke DP HP mah. Siapa kos kaki basah? Masuk. Kok pas kita semua kali berlutut, kok ke DP HP lepas begini. Maka telah dilihat sekarang, bojang patut begini. Jujur ini. Jadi siapa yang di hari Natal menjadi baju baru, terus sepatu baru, dari yang baik-baik. Beli itu 1 kali pakai, kalau saya cuci pakai malam sampai pagi kok habis. Jangan pakai baju kok hujan luntur, nggak malu kan? Lo kasih baju baru luntur. Ini apa kamu bilang tadi? Oh, menimbun. Saya di kamar tadi. Setelah kalian menyiapkan renungan ini, ada 4 pasang sepatu, 2 coklat, 2 hitam. Itu merek ada yang saya bawa dari. Nah, saya lihat begini, kapan saya pakai ini? Saya pakai. No, hari Minggu ini. Nggak mungkin celana biru saya pakai sepatu coklat. Lupa nggak cocok, pakai hitam. Maka kalau saya sepatu coklat, saya mesti cari celana coklat. Nah, karena saya tidak tahu yang lain ada, tapi saya rasa lucu kalau saya pakai celana biru. Kalau jeans nggak apa-apa, nah kalau celana kain biru gak ada. Sepatu coklat, apa kelainan dia? Terpaksa hitam. Kalau putih tuh boleh dong bilang, apa tuh paski beraka. Tidak ada yang ahli mode, kita bukan. Kita memang buta huruf kalau tuh mode-mode begitu. Tapi yang saya mau bilang, cara begini bagus. Untuk apa? Bacaan Injil mengingatkan saudara, saya membuat bekerja itu untuk apa?
Nah, seringkali aktivitas saya itu untuk orang sebut mencari bahasa yang bagus. Memang perlu kerja, wajib kerja. Tapi saya bekerja untuk apa? Yakni untuk kumpul sesuatu, save, itu aman, tabung, simpan untuk masa depan. Orang tidak tahu bagaimana masa depan. Itulah yang dikritisi oleh Yesus. Itu benar, itulah manusia. Tapi kalau saya bekerja untuk mendapatkan sesuatu, maka seandainya kalau saya tidak dapat, kemungkinan saya tidak akan bekerja lagi di tempat atau dalam bentuk yang sama, karena saya tidak dapat. Maka moralitas atau falsafah kerja kita sebenarnya, saya kerja bukan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mengumpulkan sesuatu. Saya bekerja sebagai bentuk ekspresi bahwa apa yang pada saya harus berbuat sesuatu. Dan apa yang saya buat itu tanpa disadari sebenarnya berguna untuk orang lain. Nah, kalau saya membuat itu, apa yang saya dapatkan, apa yang saya kejar itu, yakni karya itu sendiri, bahwa mendapat sesuatu tidak menjadi persoalan. Kalau saya misal, kalau bersedia otomatis semua tunda, percepat. Karena saya punya prinsip untuk misa tidak pilih-pilih. Sampai yang hubungi lebih dulu, jam berapa jam berapa. Kalau orang yang datang kemudian saya bilang pilih 2 jam sebelumnya atau 2 jam sesudah. Kalau saya, jika misalnya tidak apa-apa, yang penting terlangsung ada 2. Mau apa tengah malam kata dia. Langsung tutup deh, makan pagi. Fikir. Saya misa, bukan hadir teman-teman. Apa motivasi saya datang dalam perayaan Ekaristi? Kita datang di sini. Apa motivasi saya datang di sini? Kalau miliar rohani, kata miliar rohani, martoderan satu. Masih kamu di sini kan? Oh ya betul salam. Kalau mari kita berdoa pada anak Bismillah, kalau yang mau. Apa dia putihkan? Bukan tak tukar di rumah sakit. Sorry. Nah itu, kita lapor Pak ini dengan jam betul betul kadang-kadang. Kita mau bilang gitu. Kalau saya datang, apa motivasi saya? Kalau saya datang, saya imam untuk mendapatkan sesuatu, maka apa yang saya buat tidak tulus. Tapi kalau saya datang hadir bersama. Saya datang ikut bersama. Saya mau bersama dengan umat karena diberikan kewenangan untuk perayaan Ekaristi. Saya mempersembahkannya atas nama umat. Just it, hanya itu. Maka kalau saya sungguh-sungguh menghayati itu, buat itu, itulah saya punya kerja, saya punya tugas, saya punya aktivitas itu bernilai. Bukan untuk dapat apa-apa. Maka saya pernah mengatakan jangan dijadikan perayaan sakramen, liturgi, DP tujuan bukan doa, tapi doi. Dari siapa punya rosario? Dari mana? Ibadah sabdanya ada pendalaman iman. Orang tanya, kok dia peden di bagian mana? Berarti mereka berpikir semua yang disebut dengan ini tujuannya untuk kumpul di rumah. Tanpa kita sadari, untuk peribadatan yang kita buat bukan lagi sungguh-sungguh untuk bersyukur memuji Tuhan atau berterima kasih, tapi lebih ada motivasi yang lain. Jangan hari ini, dan saya rasa itulah tanda kekudusan. Kekudusan orang-orang kudus itu tanda 1.
apa yang mereka buat bukan untuk mereka sendiri. Mereka juga tidak pernah berniat menjadi orang kudus. Malah selama hidup mungkin mereka tidak pernah dinilai kudus, dinilai bodoh, dinilai tidak logis, dinilai ketinggalan zaman, berbeda dengan apa yang populer dalam kehidupan setiap hari. Tapi ketika mereka meninggal, ketika mereka tidak ada lagi, baru orang-orang mulai menunjukkan ada sungguh-sungguh tanda-tanda, ada kekasan yang dia tinggalkan, yang dia wujudkan, yang dalam bingkai gereja ini tanda-tanda kekudusan, maka digelari kudus. Maka kudus itu pemberian orang, bukan usaha yang kita mau kejar. Saya mau buat sesuatu supaya saya kudus, saya mau masuk ini supaya saya kudus. Bukan itu. Saya mau buat sesuatu untuk mengekspresikan kompetensi saya demi orang lain. Maka kekudusan tak pernah akan terlepas dari peduli dengan sesama. Dan itulah hakikat Kristian. Apa yang kau perbuat bagi orang yang paling kecil, itu kau buat untuk aku. Maka gampang sebenarnya. Jangan terlalu pusing, jangan terlalu bingung dengan apa kehendak Allah. Pusing dan bingunglah dengan apa kehendak sesama. Karena apa yang saya buat itu pasti buat untuk aku. Maka cocok untuk kalimat Mother Teresa di sini. Jangan sampai itu orang pergi meninggalkan kita, dia tidak mendapat satu apapun juga. Karena apa yang diberikan kepada orang yang datang pada kita, itu kita berikan kepada Allah. Itulah kekudusan. Kita mohon rahmat supaya kita, Anda, saya, dalam aktivitas setiap hari menjadi saksi, bermisi. Kita mulai dengan mungkin tidak ada orang tahu, karena cuma kita yang tahu, hanya diri sendiri yang tahu apa yang saya buat, apa yang aktivitas. Kalau kemarin kan saya pakai dua, me atau di. Kalau ada konflik dalam kepengurusan atau kelompok, tanya saja apakah dia melayani atau dilayani, apakah saya melayani atau dilayani. Itu yang saya bilang kemarin. Kalau hari ini pertanyaan saja, kehadiran saya, apakah saya datang untuk yang lain ataukah saya datang untuk dapat sesuatu bagi saya. Kalau saya datang hadir dalam aktivitas yang lain, sungguh-sungguh berarti orang baik. Tapi kalau saya datang untuk saya, berarti mungkin belum terlalu baik menurut kacamata Kristus. Kita lanjutkan perayaan Kristi dan rahmat supaya wilayah rohani Santa Ursula belajar, tidak usah menjadi semacam seperti Ursula. Mungkin mulai belajar peduli dengan spirit, yakni kita buat sesuatu, buat demi, untuk, bagi yang lain. Dan percayalah, orang lain akan memberikan, akan menerjemahkannya sebagai suatu keselamatan pada kita. Semoga demikian. Amin.